Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, majelis taklim, pengajian yang diselenggarakan oleh Majelis Tabligh PCM Labuan Ratu yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillah, pada pagi yang mendung ini kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa datang ke rumah Allah, Masjid Al Ihsan, masjid kebanggaan kita, berkat panjang umur dari Allah Subhanahu Wa Taala, berkat kesehatan. Panjang umur, kalau nggak sehat ya ngeletak di urip, ngeletak di Abdul Muluk. Berkat hidayah iman. Panjang umur, sehat, nggak ada hidayah, nggak tertarik dengan pengajian. Ngapain pengajian? Mendingan adu ayam ya. Adu ayam sekarang untuk judi juga. Mendingan buka HP, di situ ada serba online ya. Pinjaman online. Kemudian naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Prostitusi online, naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, dan materi pengajian saya tidak berubah, yaitu masih seputar jenazah. Demi Allah, ini baik yang di buku kecil ini, ya, baik yang di buku kecil ini, yaitu Himpunan Putusan Tarjih, maupun yang buku besar ini sebagai pelengkap, ya, sebagai pelengkap. Ini materi jenazah ini banyak betul, serius Pak, saya nggak bohong. Sehingga pengajian ini memang berseri itu, berlanjut terus Pak, ya, berlanjut terus. Walaupun nanti diselingi oleh Ustadz Rahmat Santoso, diselingi oleh Mbah Ngatio, diselingi oleh siapa saja, silahkan, nggak apa-apa. Tapi nanti pas giliran saya, topiknya masalah jenazah. Saya mulai membaca dulu dari sini, yaitu tentang kalau yang bulan lalu memandikan, ya, bulan lalu memandikan, sekarang adalah mengkafani mayat. Takfinul mayit, mengkafani mayat. Wa kafinul mayita kafanan hasanan. Kafanlah atau bungkuslah mayat itu dengan baik. Jadi kita diperintahkan untuk membungkus, mengkafan dengan baik. Nah, baik itu tentu baik itu bukan menurut kita, baik itu menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kata-kata hasanan di sini, hasanan dengan baik adalah baik menurut Rasulullah, bukan baik menurut adat, bukan. Wa kafinul mayyita kafanan hasanan fi thiyabin bidin, dalam kain putih, ya. Jadi diusahakan bid, kain kafan itu disunahkan putih. Walaupun boleh juga berwarna-warni, boleh. Tapi yang disunahkan, yang dicontohkan adalah putih kain kafan. Kain kafan itu warnanya putih.
siyabin bidin satiratin ijami'in badani, yang menutup seluruh tubuhnya. Jadi kain kafan yang baik menurut Rasulullah adalah warnanya putih, kemudian menutup seluruh tubuh. Jadi tidak ada yang terbuka, baik rambut, baik betis, baik kaki, semuanya tertutup. Ya, kecuali nanti ada yang exception. Exception itu perkecualian. Perkecualian itu pasti ada, Pak. Pasti. Ya. Tidak boleh masuk masjid kecuali, kecuali itu pasti ada. Ya. Secara umum harus menutup seluruh tubuh. Menutup seluruh tubuh. Itu namanya kain kafan. Satiratin li jami'i badanihi. Ya. Jadi seluruh badan, seluruh tubuh. Wa idza ajmartumuhu fajmiruhu salasan. Dan bila kami hendak memberikan wewangian, di sini bahasanya pakai bahasa Jawa ya. Jadi menggunakan kata-kata ukup. Saya waktu kecil saya di Tegal itu suka bilang beli ukup ya. Ukup itu pewangi yang berupa asap ya. Jadi di sini menggunakan bahasa Jawa. Dan bila kami hendak mengukupnya, maka ukuplah ia 3 kali. Maksudnya memberikan wewangian. Memberikan wewangian baik di kain kafan, ya di kainnya maupun di badannya. Jadi memberi wewangiannya 3 kali. Ya. Kalau misalnya mau pakai asap juga boleh, ya mau pakai asap. Tapi sebaiknya pakai minyak wangi yang modern saja deh, modern, yaitu parfum, ya parfum. Apakah parfum yang disediakan oleh kain kafan yang kita beli di toko? Boleh juga pakai itu, boleh juga pakai minyak wangi yang lain. Dulu Ustadz Hafi, ya ketika mengkafani teman haji saya, itu dia menggunakan parfum yang biasa kita pakai untuk sholat, ya parfum yang dari Arab itu. Kalau nggak salah mereknya Sultan, ya. Jadi kalau bapak-bapak pernah beli parfum yang botol kecil itu, yang warnanya putih, tulisannya Sultan, nah itu juga boleh. Pokoknya minyak wangi apa saja. Yang jelas salasan, ya salasan 3 kali. Jadi kalau tetes berarti 3 tetes, tes, ya. Kalau misalnya coret berarti 3 kali, seret. Pokoknya angkanya itu 3, ya. Wa idza ajmartumuhu fa ajmiruhu salasan, ya. Jadi apabila hendak memberikan wewangian parfum baik di badannya mayit maupun di kain kafannya, hendaklah 3 kali. Ya, alasan. Wa hannituhu illal mayyital muhrim fala tuhammiru ra'sahu wala tuhannituhu wala tamassuhu bitibin. Nah, ini yang perkecualian. Ya. Di sini sekali lagi pakainya bahasa Jawa atau bahasa Malaysia, nggak tahu saya. Lututlah ia dengan bau-bauan yang harum atau cendana, kecuali mayat yang sedang berihram. Ya, jadi ini sebenarnya hampir sama dengan kalimat tadi, yaitu memberikan wewangian, ya yang paling wangi lah. Apakah minyak cendana, apakah yang tadi saya sebutkan Sultan, ya. Jadi berilah wangi-wangian, ya. Misalnya cendana katakanlah ya, kecuali mayat yang sedang berihram. Jadi kalau yang meninggal itu adalah para jamaah haji atau jamaah umroh yang sedang berihram, sudah siap-siap untuk wukuf, siap-siap. Ihram itu kan 2 macam Bu ya. Ada ihram untuk umroh, ada ihram untuk haji, ya. Kalau yang sekarang sedang dialami oleh saudara-saudara kita, berarti sekarang mereka sedang berihram untuk haji, karena
umrohnya sudah, ya umrohnya sudah. Kan haji kita namanya haji tamattu. Haji tamattu itu umroh dulu, umroh wajib. Setelah umroh selesai tahallul, kemudian buka baju biasa, pakai baju biasa. Setelah pakai baju biasa, kemudian nunggu tanggal 8 untuk tarwiyah. Ya, jadi tadi malam, ya, sekarang di sini jam 7 kurang 4:03. Nah, berarti sekarang masih jam 3 di Mina. Masih jam 3, Bu. Sekarang jam 7 kan? Katakanlah setengah 8 lah, setengah 8. Jadi sekarang di Mina, ya, setengah 4 lah, setengah 4. Ya, setengah 8 kurang 4. Bu ya, ini Bu guru semua kan ahli matematika. Setengah 8 kurang 4, setengah 8 kurang 4. Berarti jam setengah 4. Ya. Jadi jamaah haji sekarang detik ini masih di Mina, belum wukuf, belum, masih bagi yang tarwiyah, masih tidur di Mina. Sekarang masih setengah 4, belum pagi, belum, masih pada tidur di Mina, ya, di tenda di Mina. Bagi mereka yang mengambil tarwiyah itu hukumnya sunnah. Bagi yang tidak tarwiyah, mereka sudah ada di Arafah, tapi belum wukuf, belum. Karena wukuf mulainya zuhur. Catat Pak baik-baik. Catat baik. Wukuf mulainya zuhur. Jadi ketika mereka wukuf nanti zuhur, kita sudah lewat asar Pak. Udah lewat asar kita, udah lewat asar sekitar jam setengah 5 lah. Jadi kita jam setengah 5 sore nanti, mereka baru start wukuf. Baru start. Wukuf itu mulainya zuhur. Diawali dengan khutbah, diawali dengan sholat 2 rakaat zuhur, disambung dengan sholat 2 rakaat asar, barulah mereka wukuf. Nanti, sekarang belum. Sekarang masih tidur di Mina. Ya. Baik. Jadi bagi yang sedang berihram kemudian meninggal, ya, kecuali mayat yang sedang berihram, maka janganlah kamu tudungi kepalanya. Jadi yang meninggal orang yang sedang berihram itu nggak boleh ada tutup kepala, nggak boleh. Kepala harus terbuka. Ya. Janganlah kamu tudungi kepalanya, jangan kamu lulut badannya. Maksudnya jangan diberi parfum, pewangian, jangan. Jangan kamu lulut badannya dan jangan pula kamu kenakan harum-haruman. Baik harum-haruman di kain ihram maupun di badannya tidak perlu. Jadi kepalanya nggak usah ditutup, badannya nggak usah dikasih parfum. Itulah yang saya katakan tadi, exception, perkecualian. Khusus untuk orang yang berihram. Kalau kita yang ada di sini ya enggak. Kalau kita di sini ya ditutup rapat, diberi wangi-wangian. Wangi-wangiannya 3 kali, ya 3 kali. Jadi saya ulangi, wahannituhu illal mayyital muhrim fala tuhammiru ra'sahu wala tuhannituhu wala tamassuhu bitibin. Tibin itu minyak wangi. Tib, ya, minyak wangi, parfum. Wa kaffinur rajula salasata aswab. Selanjutnya, jadi tadi perkecualian Mbak ya, perkecualian untuk jenazah yang berihram, yang pakai kain ihram, bahasa Arabnya itu muhrim. Nah ini salah kaprah. Kamu bukan muhrim saya, itu keliru. Ya. Kamu jangan dekat saya, kamu bukan muhrim saya, itu kalimat itu salah. Muhrim itu artinya orang yang berihram. Kalau misalnya, kamu jangan dekat saya, kamu bukan mahram saya, mahram. Nah, kalimat yang betul adalah mahram, bukan muhrim, bukan. Muhrim itu orang yang berihram, mau umroh, mau haji, itu muhrim. Ya, jadi barangkali ada yang belum tahu. Kalau Pak Ustadz, saya mau udah paham dari dulu, ya nggak apa-apa. Ini sebagai pengulangan ya Bu ya, pengulangan. Kalau udah paham dari dulu, ya. Jadi itu tadi bahwa untuk yang muhrim, untuk yang sedang berihram itu kepalanya tidak boleh ditutup dan tidak boleh dipakai wangi-wangian, nggak boleh. Wa kaffinur rajula salasata aswab.
Kafanilah mayat pria dalam 3 helai kain. Jadi untuk laki-laki jumlah kain kafannya itu 3 lembar. Untuk kita Pak ya, untuk kita kaum Adam itu 3 lembar kain kafan. Nah, adapun membungkusnya nggak usah grogi Pak, terus bungkus-bungkus aja kayak kita bungkus permen. Tahu nggak permen Pak? Permen, ya. Ya gitu aja, gulung-gulung, gitu aja. Saya kira semua kita sudah pernah makan permen kan? Kadang-kadang gimana caranya? Aduh, gimana caranya? Gimana? Susah nggak? Nggak ada yang susah, kita bungkus-bungkus aja. Yang penting 3 lembar. Ini kadang-kadang di antara kita ada yang ketakutan banget. Saya takut salah. Enggak. Bungkus saja. Kayak kita bungkus permen, ya. Adapun untuk teknik-teknik tambahannya itu nanti kan bisa, kalau badannya gendut, Pak ya, badannya gendut, nanti cara nyusun kain kafannya memang agak beda. Jadi seperti huruf V ya. Kalau yang untuk orang-orang yang gemuk banget ya. Jadi kain kafannya kan 3 lembar kan? 3 lembar itu nanti yang 2 itu seperti huruf V begini. Seperti huruf V ya. Yang 2. Karena apa? Karena nanti bagian badannya kan gemuk ya, sehingga perlu agak longgar ya. Itu teknik nanti waktu praktek ya. Kita prakteknya kapan ya nanti terserah terserah panitia. Kalau sudah ada kain ihramnya kita baru praktek. Tapi pada prinsipnya bungkus saja sebisanya. Yang penting rapat. Ya, nggak usah pakai ngeri-ngeri segala. Aduh saya takut, aduh saya ngeri, nggak usah takut. Ya. Apakah yang membungkus mayat itu nanti benar lagi dia mati? Nah, itu namanya tahayyul khurafat ya. Jadi kita sebagai orang Muhammadiyah nggak boleh dong punya tahayyul khurafat seperti itu. Biasanya nanti kalau yang sering bungkus mayat nanti mati duluan. Siapa bilang? Justru yang sering bungkus mayat mati yang belakangan. Mungkin. Duluan yang mati. Ya, mungkin ya. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang membungkus mayat, gimana? Nah, maka wallahu alam. Tapi itu jangan dijadikan sebagai patokan, Pak ya. Ada lagi yang kalau misalnya ikut memandikan mayat, matinya duluan ya. Saya dulu waktu Covid itu sempat diejek Pak sama kawan-kawan. Ada tetangga saya yang dia sendiri mengakui saya Covid Pak. Kenapa nggak ke rumah sakit? Ah, males. Si orangnya itu ngakui sendiri. Habis itu meninggal. Satu komplek nggak ada yang mau memandikan, nggak ada. Akhirnya saya maju, saya mandikan. Habis itu selesai dimandikan, terus ada tetangga bilang, awas loh Pak Nurdin, nakut-nakutin saya. Awas loh Pak Nurdin, nanti kita lihat Pak Nurdin lah sebulan ke depan. Sebulan ke depan kita lihat Pak Nurdin, awas loh, nakut-nakutin saya. Ternyata yang ngomong begitu wafat duluan. Wafat duluan Pak, yang ngomong begitu. Nah, jadi jangan kita nakut-nakuti lah, ya. Ya COVID. Nah, daripada satu RT, satu komplek itu dosa semua Pak. Kalau nggak ada yang ngurus mayat, dosa semua. Jadi saya maju itu demi menyelamatkan orang satu komplek supaya tidak jadi berdosa. Karena sudah ada yang maju kan berarti yang lain gugur, ya. Kan fardu kifayah. Ya. Jadi Mas Didi nanti kalau misalnya ada tetangga yang meninggal jangan takut-takut, udah kerjakan aja. Setel yakin, ya, nggak usah ragu-ragu. Jadi laki-laki 3 lembar Pak ya, 3 lembar. Kalau soal susunan kain ihramnya itu terutama untuk yang badannya gendut, gemuk, agar nanti bisa seperti huruf P begini. Itu teknis yang nggak begitu penting lah. Intinya kan supaya semuanya ketutup. Maka yang badannya gendut biasanya kan kalau nyusun kainnya tidak pas, biasanya nanti aduh tangannya kebuka, dadanya kebuka karena saking gendutnya Pak, ya, saking gendutnya. Itu nanti saja waktu praktek. Sekarang yang perempuan,
Yang perempuan ini 5 lembar, ya. Yang perempuan itu 5 lembar. Wal mar'ata bil hiqa summa dir'i summal khimar summal milhata mil hafati summa saub. Dan mayat wanita, ibu-ibu, mayat wanita dengan kain basahan, baju kurung, kudung, ya, khimar, kudung, lalu kain yang seluruh tubuh. Jadi untuk wanita memang spesial, Pak, ya. Kalau laki-laki tidak ada yang misalnya ini untuk celana dalam, ini untuk sorban, itu tidak ada, ya. Kalaupun itu mau, itu tidak, hukumnya tidak sunnah, tidak. Itu hanya tambahan saja, ya. Jadi yang misalnya ini untuk celana dalamnya, ini untuk apa namanya yang masuk ke kepala, bagian dada, ini untuk sorban, itu hanya tambahan. Tapi intinya tidak ada. Intinya 3 lembar cukup, ya, 3 lembar cukup. Nah, kalau wanita memang ada, wanita itu memang ada, makanya perlu 5 lembar. Untuk ibu-ibu 5 lembar. Jadi ada yang khusus untuk kerudung, ada yang khusus untuk daleman, ya. Wal mar'ata bil hiqa summa dir'i summal khimar summal milhafati summa saub. Jadi semuanya adalah untuk ibu-ibu, untuk wanita 5 lembar. Nah, jangan berlebih-lebihan di dalam menggunakan kafan. Nah, kadang-kadang memang ada yang ingin kain kafannya pakai kain ihram. Karena dia sudah berhaji, kain ihramnya itu disimpan. Kemudian dia berwasiat pada istri atau suami, pada istri, "Mah, nanti kalau papa mati duluan, jangan lupa ini kain kafannya pakai ihram." Ya. Saya harus, menurut saya sih harus salah satu saja, jangan double terlalu banyak. Ya. Karena di sini ada larangan wala tughalu fil kafan, janganlah berlebih-lebihan dalam hal kafan. Ya, jadi berlebih-lebihan nggak boleh. Jadi kalau memang mau menggunakan kain ihram, ya gunakan kain ihram saja. Kapan saja, ya. Gak usah lah kapan apa kain ihram itu harus dibawa-bawa ke alam kubur, gak usah. Allah sudah tahu kamu sudah haji, Allah sudah tahu. Allah sudah tahu kamu sudah umroh. Ya. Ini menurut saya, hemat saya, pendapat saya itu khawatir kena poin ini, Pak. Khawatir kena poin yang terakhir ini. Wala tughalu fil kafan. Dan jangan berlebih-lebihan dalam hal kafan. Berlebihan itu nggak boleh. Jadi laki-laki 3 lembar, wanita 5 lembar. Titik, selesai. Ya. Nah, itu untuk mengkafani. Ya, jadi poinnya seperti itu. Kalau dalilnya banyak sekali, nanti dalilnya kita baca. Mudah-mudahan bapak-bapak tidak bosan, ya. Ya, nggak boleh bosan dong. Ini kan hadis, ya, hadis Rasulullah SAW. Dan saya sudah cek satu persatu kitab ini dan kitab ini memang connect, ya, connect hadis-hadisnya. Kemudian kita lanjut cara mensolatkan mayat. Jadi setelah dikafani, kemudian cara mensolatkan. Nah, itu jumlah talinya segala macam itu jumlahnya juga ganjil. Ya, biasanya kan urut-urutan pertama tikar dulu kan, ya. Atau yang paling luar itu tali. Tali apa? Tali untuk tikar. Jadi tali dulu digelar. Tali 3 itu. 1, 2, 3. Tali dulu. Talinya dari mana? Ya dari kain kafan itu kita robek pinggirnya. Ya kita robek. Sret. Ya. Jadi diambil pinggirnya untuk tali. Tali paling luar. Taruhnya duluan Pak di bawah ini. Taruhnya duluan. 1, 2, 3. Nah, habis itu tikar kan? Tikar. Nah, habis tikar, tali lagi. Ya, tali lagi, yaitu tali untuk badan. Ya, talinya itu 9. Ya, 9. Ya, pokoknya ganjil lah, angka-angkanya ganjil.
Ya, 9 itu berarti di ujung kepala satu, yang orang-orang nyebut pocong itu, di ujung kepala satu, di ujung kaki satu. Berarti sisa 7 kan? 7 di betis 1. Ya, di betis 1, kemudian di paha 1. Kemudian di apa? Dekat kepala 1. Kemudian di perut 2. Ya, di perut 2. Biasanya yang paling banyak di perut sama di dada. Ya. Perut sama di dada. Jadi jumlahnya ganjil. 9 boleh, 7 boleh. Ya, 9 boleh, 7 boleh. Itu talinya. Nah, setelah talinya dipasang gitu, di apa? Ya dipasang lah 1, 2, 3, 4. Kemudian baru di atasnya kain kafan. Ya. Jadi tali dulu, tali baru kain kafan, baru yang paling atas jenazah atau mayit, ya. Jadi begitu cara urut-urutannya. Tali yang untuk tikar terlebih dahulu, baru kasih tikar, ya. Habis itu tali lagi, tali yang untuk badan. Habis itu kain ihram, habis kain kafan, baru terakhir jenazahnya. Jadi begitu untuk mengkafani mayat tidak boleh berlebihan. Kemudian kita lanjut dengan mensolatkan. Ya, kalau dalil-dalilnya nanti saja saya bacakan terakhir. Ya, dalilnya ini banyak sekali. Mulai dari sejak sakit dan seterusnya, ya. Termasuk dalil tentang taziah itu juga lengkap di sini. Kita lanjut saja dulu ke mensolatkan, Pak Buya, mensolatkan. Cara mensolatkan orang, mensolatkan jenazah. Summa sallu 'alal mayyiti ba'da kamali toharoti wa kafanihi bisyurutis sholah. Sesudahkan dimandikan dan dikafankan. Nah, ini kayaknya bukan bahasa Indonesia ini ya, bahasa Malaysia ini. Sesudahkan dimandikan dan dikafankan, maka sholatkanlah mayat itu dengan syarat-syarat sholat. Ya, setelah mandi, kemudian dikafani, kemudian disolatkan. Urut-urutannya kan begitu. Ya, kemarin kita semua mungkin sudah pernah ikut ya, mensolatkan almarhum Bapak Damroh Khair, ya, dimakamkan dekat rumah saya di Sukabumi, ya, dekat rumahnya Dr. Ryuzen, ya. Orang sini pasti datang ke rumahnya. Rumahnya kalau nggak salah di Kang Dakwah, beliau sesepuh Muhammadiyah dan termasuk panjang umur. Kalau nggak salah umurnya 80 tahun. Jadi ini setelah dimandikan, dikafani, baru disolatkan. Ya, bisyurutis sholah, dengan syarat-syarat sholat. Artinya sholatnya tidak sama dengan sholat biasa. Kalau sholat biasa kan ada ruku, ada sujud, ya kan? Nah, ini jangan sampai nanti karena belum pernah ikut pengajian jenazah, sholat jenazah, sujud. Wah, ini aneh bin ajaib, ya. Dan kita usahakan kalau bisa yang jadi imam masih keluarganya, ya, apakah anaknya, ya. Biniyatin kholisatin liwajhillah, dengan niat yang ikhlas karena Allah. Jadi kita menyolati jenazah itu ikhlas, Pak. Jangan disertai dengan rasa jengkel. Kurang ajar ini, mayat ini dulu utang sama saya belum bayar atau apalah itu ya. Aku jengkel sebenarnya. Tapi nyolatin juga. Nah, nyolatinya sambil gerundel. Jangan, Pak. Wes pokoknya kalau sudah wafat, sudah meninggal, berarti sudah final, sudah selesai, ya. Jangan sampai diungkit-ungkit lagi, ya. Kalau kita mau mengungkit utangnya, ya kita ke keluarga, apa namanya, sohibul musibah, ya. Jangan ke mayatnya. Mayatnya itu sudah final, ya. Sudah final, sudah ditutup bukunya oleh Allah, ya.
Jadi kalau kita masih ada hubungan muamalah, utang piutang, pinjam meminjam, ya hubungi saja ahlul musibah, ya keluarganya. Ya. Nah, jadi ketika kita menyolatkan jenazah, walaupun orang itu dulunya sering nyakitin kita, tiap hari nyakitin, ya, baik dengan kata-kata, baik dengan mencibir, membuli, tapi ketika dia sudah mati, berarti sudah game over, ya, game over. Artinya, udah mulai detik ini tidak ada lagi yang membuli kamu, menyakiti kamu, tidak ada. Saya juga begitu sama. Di kompleks saya ada 1-2 orang yang dulu mau membunuh saya. Ada, Bu. Ya. Dia bilang, Pak Nurdin, kalau soal membunuh itu bagi saya kecil. Hah? Oh, tahu-tahu membunuh? Saya kaget juga itu. Nah, ketika mau meninggal, alhamdulillah saya datang. Saya mentalkin di telinganya, la ilaha illallah. Saya lihat air matanya mengalir. Dia sudah nggak sadar lagi, tapi air matanya mengalir dia. Terus gak lama kemudian wafat. Ya, jadi walaupun dia mungkin seumur hidup pernah nyakitin kita, pernah membuat kita jengkel, sebel, ya sakit hati, tapi ketika dia sudah mati, sudah meninggal, maka game is over, sudah selesai. Maka hendaklah kita menyolatinya dengan ikhlas. Kalau tidak ikhlas ya berarti tidak terkabul. Karena sholat itu adalah doa. Doa. Dan itu dalam banyak riwayat atau hadis, itu betul-betul doanya dikabulkan Allah. Maka itulah kenapa banyak jamaah haji yang ingin mati di Mekah, Bapak Ibu sekalian. Banyak jamaah haji, jamaah umroh yang ingin wafat, ingin meninggal di Mekah. Karena apa? Karena yang nyolatin itu ratusan ribu, bahkan jutaan. Jutaan umat Islam sedunia kumpul di Masjidil Haram. Sholat jenazah. Ya, sholat jenazah di Mekah dan Madinah itu sehari 5 kali, Pak. 5 kali sehari sholat jenazah. Bapak Ibu yang belum umrah atau haji, jangan kaget nanti pas sampai sana, nah, ya, 5 kali sehari semalam sholat jenazah. Dan itu diumumkan setelah kita sholat wajib. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nanti ada pengumuman. As-salatu 'alal mayyit. Nah itu. Berarti kita diajak untuk sholat mayit. 5 kali. Habis subuh ada, habis zuhur ada, habis asar ada, habis maghrib ada, habis isya ada. Pokoknya ba'da 5 waktu itu ada terus sholat jenazah. Ada terus. Gak pernah kosong. Kalau nggak 1, 2. Kalau nggak 2, 3 yang meninggal. Ya. Jadi kita perlu mengetahui tata cara sholat mayat. Dan yang paling pokok adalah niatnya karena Allah. Wa kabbiru tsumma qra'ul Fatihah. Wa shallu 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kabbiru tsumma akhlisu lahu du'a, tsumma kabbiru, tsumma da'u, tsumma kabbiru, tsumma da'u rafi'ina aydiyakum 'inda kulli takbirah. Saya baca dulu artinya. Dan takbirlah, lalu membaca Al-Fatihah dan sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu takbir, lalu berdoa dengan ikhlas bagi mayat. Maka takbirlah dengan berdoa. Lalu takbirlah kemudian doa dengan mengangkat tangan pada setiap kali takbir. Nah ini saya baca aslinya, Pak, ya. Jadi saya tidak nambah-nambah. Saya baca apa adanya, ya. Kalau misalnya ini keliru berarti salah cetak, ya. Karena yang selama ini saya pahami takbirnya itu 4 kali. Dan setiap takbir angkat tangan. Allahu Akbar, ya. Setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Bahkan di dalam kitab ini ditambahkan juga ada hadisnya, yaitu kalau mau disunahkan membaca surat pendek.
Surat pendek itu udahlah ina atau ina saja gitu ya. Nah, kalau mau, ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa, Al-Fatihah aja. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua bersolawat kepada Nabi, bersolawat. Takbir ketiga doa, doa. Takbir keempat boleh doa lagi, boleh langsung salam. Kalau di Indonesia setelah takbir keempat doa lagi. Jadi untuk orang Indonesia ini doanya 2 kali, setelah takbir ketiga dan setelah takbir keempat. Kalau di Arab, di Masjidil Haram itu setahu saya mereka setelah takbir keempat langsung salam. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi Imam Masjidil Haram di Mekah itu takbir keempat nggak ada doa, nggak ada doa. Atau mungkin doa apa yang kilat itu mungkin, ya, yang jelas langsung salam kok. Insya Allah telinga saya masih normal. Jadi habis takbir langsung salam. Jadi tapi waktu takbir ketiga doanya panjang, panjang, ya. Nah di sini, ya. Wa kabbiru tsumma qra'ul Fatihah wa shallu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Pak, di buku kecil ini, buku tarjih ini, setelah takbir pertama Fatihah plus sholawat. Ya, nanti kita lihat hadisnya ya. Setelah takbir pertama ya. Wa kabbiru tsumma qra'ul Fatihah wa shallu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kabbiru tsumma akhlisu lahu ad-du'a. Lalu berdoalah dengan ikhlas bagi mayat. Berdoa dengan ikhlas bagi mayat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Maka bertakbirlah dengan berdoa. Lalu bertakbirlah kemudian doa dengan mengangkat tangan pada setiap kali takbir. Jadi kalau menurut tarjih ini takbir yang ketiga dan keempat doa semua. Ya, doa semua. Jadi ini tata cara sholat, ya. Kemudian doanya apa? Nah ini doanya. Ini doanya. Jadi tata cara sholat 4 kali takbir. Setelah takbir pertama Al-Fatihah, ya. Setelah takbir kedua sholawat. Setelah takbir ketiga dan keempat doa semua, ya, doa semua. Baru salam. Assalamualaikum. Ya. Nah ini doanya. Wa yakunu du'a binahwi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wasilhu bima'in wa saljin wa nakkihi minal khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa azabah. Itu doa yang pertama. Ya, doa yang pertama seperti itu. Nah, ini karena panjang, ya kita harus hafal, Pak. Ya, harus hafal. Kalau misalnya mau difoto, nanti disebarkan lewat WA, boleh. Saya foto dulu, saya sebarkan lewat WA, ya, melalui Pak Didi. Atau buku kecil sholat jenazah yang sesuai dengan sunnah, itu banyak di toko buku. Toko buku, balai buku banyak, buku kecil, buku saku, sholat jenazah, doanya. Ya. Nah kemudian doa yang kedua, doa yang kedua, oh yang pertama diartikan dulu Pak ya, diartikan dulu supaya tahu betapa indah. Berapa menit lagi? Udah habis. Ya. 7 menit lagi ya, 7 menit lagi Bu, 7 menit ya. Saya artikan dulu supaya mengapa orang-orang Muhammadiyah setelah selesai sholat jenazah langsung bubar gitu. Maksudnya bubar itu langsung diusung kan, dipotong jenazahnya gitu. Ada nggak orang-orang Muhammadiyah setelah sholat jenazah kemudian zikir dulu, doa dulu, berdiri, ada nggak? Ya insya Allah nggak ada. Ya. Nah,
Kenapa orang-orang Muhammadiyah setelah selesai sholat jenazah itu langsung bubar dan kemudian jenazahnya segera diusung? Kenapa? Karena orang-orang Muhammadiyah itu paham betul arti doa ini. Doanya luar biasa, Bu. Maka harus dipahami artinya. Coba dengarkan. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Bagus nggak, Bu? Bagus. Kita minta kepada Allah supaya dia, si jenazah itu, diampuni dosanya. Warhamhu, dirahmati Allah, diberi kasih sayang oleh Allah, disayang Allah, supaya si jenazah itu diampuni dan disayang Allah. Ya. Wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian diselamatkan. Ya, diselamatkan. Selamat dari apa? Selamat dari azab kubur, selamat dari pemandangan neraka. Ya. Jadi minta supaya diselamatkan. Wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian dimaafkan segala kesalahannya, kekeliruannya dimaafkan, ya, dimaafkan. Wa akrim nuzulahu. Kemudian muliakanlah tempat kembalinya. Yaitu tempat kembalinya adalah taman-taman surga. Raudhatun min riyadhil jannah, taman-taman surga. Jadi nanti di barzah, Bu, di kuburan, di barzah, itu bagi orang beriman itu adalah taman surga. Taman surga. Tapi bagi orang kafir, bagi orang-orang yang durjana, alam barzah itu adalah lubang api neraka. Panas dan bau busuk. Ya. Jadi insya Allah maka jangan sampai bosan jadi orang beriman. Ibu, bosan nggak jadi orang beriman, Bu? Nggak, ya, jangan, nggak boleh bosan. Ya. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, selamatkanlah dia, maafkanlah dia, dan muliakanlah tempat kembalinya, yaitu taman surga. Wawasi' madkhalahu. Kemudian luaskan tempat dia kembali. Jadi kuburnya minta diluaskan oleh Allah, luas kuburnya. Ya, kuburnya luas, nggak sempit nggak? Memang waktu digali itu sempit, sempit ya, iya. Tapi dengan doa ini, maka nanti akan diluaskan oleh Allah. Waghsilhu bima'in, dan basuhlah dia ya Allah. Cucilah, basuhlah. Ya, cuci, basuh. Bima'in, dengan air. Dengan air, ya. Tapi bukan aqua, bukan, ya. Aqua ini ekonomi kabarnya produk mana coba? Jadi bagusnya dilepas ini. Ya. Ya, suli kan ada, kan kita punya suli. Ya, ya, ini apa? Otokritik. Wasilhu bima'in, dan basuhlah dengan air, wasalji, dengan es. Salji itu salju, es, ya. Wanaki minal khotoya, kemudian bersihkanlah dari segala kekeliruan, kealpaan, dari segala dosa-dosa kecil. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, seperti bersihnya kain putih dari noda. Seperti bersihnya kain putih dari noda. Karena di sini yang pakai kain putih ada 1, 2, 3, 4, 4 orang, 5, ya. Seperti bersihnya kain putih dari noda. Maksudnya kain putih itu betul-betul bersih, nggak ada noda. Ya. Jadi minta kepada Allah supaya dia dimandikan atau dicuci dengan air dan dengan salju, kemudian dibersihkan segala dosa-dosanya seperti bersihnya kain putih dari noda. Wabdilhu daron khairon min darihi, dan gantilah tempat tinggalnya dengan tempat tinggal yang lebih baik. Mungkin di antara kita ada yang nggak percaya. Kalau ada yang nggak percaya, berarti segera tobat. Ya, harus tobat. Ini kalau doa ini dikabulkan, maka
kubur, barzah yang akan dihuni oleh kita itu lebih indah daripada kamar kita sekarang. Lebih indah, lebih bagus. Kalimatnya jelas kok, kalimatnya tuh. Jelas kalimatnya. Ya. Wabdilhu, dan gantilah. Wabdilhu daron. Daron itu kampung, tempat tinggal, rumah. Ya. Jadi rumah kita di dalam alam barzah itu lebih bagus daripada rumah kita di kang dakwah. Serius ini. Jadi kita harus percaya. Maka orang beriman tidak pernah takut mati, nggak pernah. Karena hanya pindah kamar aja. Pindah kamar, dan kamarnya lebih bagus, rumahnya lebih bagus. Orang-orang Islam yang takut mati belum pernah ngaji, belum pernah ngaji. Membayangkannya, kuburan sempit, serem, gelap, ada cacing tanah. Iya, itu karena kita gak ngaji. Jadi ngelihat liang kuburan sempit, takut. Padahal kalau doa ini dikabulkan Allah, maka akan memiliki dar, akan memiliki rumah, akan memiliki daerah kampung yang lebih baik. Ya, kalimatnya jelas. Khairon min darihi, lebih baik. Khairon, Bu, lebih baik daripada rumah sebelumnya. Ya. Baik itu di Kang Dakwah maupun di Pelita. Yang rumahnya di Pelita ada ya, Bu, ya, rumahnya di Pelita. Itu yang pertama, akan diganti Allah. Wa ahlan khairon min ahlihi, dan gantilah keluarganya dengan keluarga yang lebih baik. Ya. Jadi kita akan mendapatkan keluarga yang lebih baik. Ya. Kalau misalnya keluarga sekarang ini banyak berantem, cekcok, ribut, diomelin tiap hari, diomelin. Yang biasa ngomelin itu bukan ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, bapak-bapak itu rajin ngomelin itu. Rajin ngomel itu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu enggak pernah ngomel, enggak pernah. Ya. Hah? Enggak pernah, ya. Apalagi ini ibu-ibu Muhammadiyah itu solihah semua, enggak pernah ngomel. Enggak. Aisyah ya? Aisyah. Jadi nanti di alam kubur akan ketemu keluarga yang lebih baik. Apa itu? Amal kita. Jadi nanti di sana ada orang baik, orang baik. Ketika ditanya, "Loh, Mas, sampai siapa?" Pak Didi. Saya adalah sholat kamu, saya adalah sedekah kamu. Jadi apa yang pernah kita lakukan di dunia ini, amal soleh, mulai dari sholat, sedekah, baca Quran, itu akan berwujud menjadi teman yang menyenangkan. Ya, menyenangkan. Ya, tidak menyebalkan. Kalau di dunia ini kadang-kadang kan menyebalkan. Ini suami udah dikasih uang terus kok masih ngomel terus. Nah, itu di dunia, ya, di dunia. Kok ketawa sih, Pak? Kebalik ya. Jadi pasti akan diganti. Jadi rumahnya diganti dengan yang lebih baik, keluarganya diganti dengan yang lebih baik. Terakhir, wa zaujan khairon min zaujihi, dan akan diberikan pasangan zauj, pasangan yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka sekali lagi, orang beriman tidak pernah takut mati. Kenapa? Akan diganti semuanya oleh Allah dengan yang lebih baik. Rumahnya lebih baik, keluarganya lebih baik, dan pasangannya lebih baik. Waqihi fitnatul qabr, dan jagalah dia, peliharalah dia, waqihi, dan jagalah dia, peliharalah dia dari fitnah kubur dan dari azab kubur. Fitnah kubur dan azab kubur. Apa bedanya fitnah kubur dengan azab kubur? Beda, Bu. Ya, kalau belum tahu saya kasih tahu. Kalau fitnah kubur itu adalah pertanyaan. Man rabbuka? Man rabbuka? Itu fitnah kubur. Ya. Jadi interogasi lah. Interogasi dari malaikat mungkar dan nakir. Itu namanya fitnah kubur. Nah, kalau azab ya azab. Bisa dipukul, bisa di macam-macam. Ya.
waqihi fitnatil qabr wa azabuh, ya. Nah itu doanya. Kemudian nanti ada doa yang kedua, insya Allah kapan-kapan, bulan depan lah, atau 3 bulan lagi atau 5 bulan lagi, ya. Pokoknya pengajian ini berlanjut terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, gampang. Enggak apa. Saya puasanya besok. Bapak Ibu sekalian, demikianlah kajian kita pada hari ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, mungkin waktu di rumah atau di kampungnya kajiannya kok beda ya, pelaksanaannya kok beda ya untuk kajian. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya seperti itu. Bisa untuk hari ini ada kesempatan untuk bertanya untuk perbedaan-perbedaan itu. Saya rasa untuk ibu-ibunya sementara 2 orang, bapaknya 2 orang. Ya. Silakan. Sementara ini bangsa itu kan disebut lagi. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru saya di dulu pernah bersama di Wila dan materinya lembaga keuangan. Iya. Baik, kedua pertemuan 2 hal yaitu yang pertama yang seperti ini mungkin lebih praktis untuk aplikasi. Dalam saya boleh jadikan ini kalau nggak salah apa itu udah siap. Gimana cara bungkus itu langsung aja lebih praktis. Cara yang kedua, paket yang kedua dalam kematian itu waris. Sudah waris. Hampir tidak ada yang membahas waris. Coba Muhammadiyah kita berdoa. Doa kita takbir yang keempat itu. Allahumma la tahdina ajrahu wa la taftina ba'dahu. Inama amwalukum wa auladukum Fitnah. Kematian itu bertubi-tubi, hampir tidak pernah orang bicara setelah kematian kok bisa waris. Ya kan? Ini mungkin pertanyaan saya, mengapa? Jangan ini menurut BBM, AA termasuk Adiga yang menunda pembagian waris setelah kematian, mati suaminya atau mati istrinya atau mati bareng sesuai dengan janjinya dulu. Begitu ke mati. Dia mati bareng. Tapi ada yang mati dulu. Setelah kematian salah satu atau dua-duanya, maka paket berikutnya harus langsung, tidak boleh menunda. Nah ini Muhammadiyah ambil lah. Muhammadiyah ambil lah. Melarang menunda-nunda pembagian waris. Suami meninggal nggak dibagi waris, istri meninggal nggak bagi waris, sampai hamil lagi. Fitnah. Betul. Fitnah. Itu 2 hal aja kita tampil Muhammadiyah itu. Jadi kematian kemarin beberapa minggu yang lalu. Amin. Dan ini satu paket. Yuk Muhammadiyah tampil. Muhammadiyah tampil. Itu terjadi kematian, ceramahnya langsung praktis. Kalau ini kan hampir langsung aja praktis. Bagaimana bagi waris? Tidak ada. Saya kira 2 hari ini masuk saja. Muhammadiyah ini keputusan Muhammad langsung aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak, langsung dulu. Ya. Pakai ini ya. Bagus ini apa? Bagus itu. Sama-sama. Tes. Alhamdulillah ternyata Mbah Natio lebih bersemangat dari saya. Ya.
Jadi ini yang muda-muda harus malu ini. Beliau yang sudah sesepuh aja semangat luar biasa. Usulnya sangat bagus, yaitu kita harus membahas juga tentang waris. Nah, tentang waris nanti saya akan dibantu oleh anak saya yang lulus dari Madinah University, ya, dari Universitas Madinah. Karena memang ilmu waris ini adalah ilmu yang cukup agak rumit, ya. Kalau yang meninggal biasa gampang, misalnya gini, suami meninggal, istri dapat berapa? Itu gampang itu. Suami dapat 1/8 kalau tidak punya anak. Kalau punya anak, kalau nggak punya anak dapat 1/4. Istri meninggal, suami dapat berapa? Itu juga gampang. Jadi yang gampang-gampang itu saya bisa. Tapi kalau nanti sudah mencakup misalnya sepupu, kemudian paman, itu cukup rumit, ya. Memang harus ada pakarnya khusus, ya. Jadi terima kasih, matur nuwun, jazakumullah khairan atas saran dari Mbah Ngatio. Insyaallah ini adalah pompa semangat dari beliau untuk kita semua agar kita jangan absen-absen pengajian. Lanjut yang lain. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kita, apakah suami boleh memajukan istri atau sebaliknya, dan apakah anak laki-laki boleh memajukan istrinya ataupun sebaliknya, anak perempuan memajukan bapaknya. Yang pertama, yang kedua, kalau ada yang meninggal, apakah ada larangan khusus apabila dalam undang kita menanggung kita mendoakan ahli waris kita banyak tetangga-tetangga yang mendoakan. Kebetulan tetangga-tetangga itu banyak yang memberikan makanan-makanan daripada mubazir, kalau kita makanan-makanan yang bukan dari ahli waris tapi dari orang-orang yang datang memberikan makanan. Kemudian kalau misalnya ada orang yang meninggal, takutkan kita memakan bahasa anak yang lain. Tapi bagaimana kalau yang meninggal itu secara ekonomi sudah kuat, terus anaknya juga ekonominya juga sudah kuat, dan bukan anak yang kuat, mereka sudah punya keluarga semua. Apakah boleh misalnya kita memberikan makanan atau minuman, karena kan setiap hari kita berbuka dan secara ekonomi, hanya daripada kita mampu secara ekonomi dan ahli waris itu kebetulan datanya sudah dibuatkan semua, orang kaya tinggal data-datanya sudah dibuatkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu aja, Pak. Satu-satu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kalau pertanyaan pertama itu sudah dijelaskan panjang lebar sekitar 4 bulan yang lalu, ya, itu tentang yang memandikan, ya. Mungkin
Pas kebetulan waktu itu mungkin ibu berhalangan ya, jadi nggak hadir. Jadi dari dalil-dalil yang ada di sini ya, bahwa untuk memandikan itu yang boleh cross, yang boleh lintas seksual, laki memandikan perempuan, perempuan memandikan laki, yang boleh cross hanya satu, yaitu suami istri, titik. Yang boleh cross hanya suami istri. Suami boleh memandikan istri, istri boleh memandikan suami. Selain itu tidak boleh. Misalnya seorang anak perempuan memandikan bapaknya, nggak boleh. Nggak boleh. Seorang anak laki-laki memandikan ibunya, nggak boleh. Ya. Jadi yang boleh itu adalah yang cross seksual, yang beda jenis, itu hanya suami istri. Ya, kalau anak dengan orang tua dan lain jenis tidak boleh. Kenapa? Karena persoalan aurat. Ya, aurat. Karena memang kehormatan, kebesaran dan kemuliaan orang beriman saat hidup sama dengan saat meninggal. Sama. Maka waktu memandikan pun harus ditutup. Kemudian yang boleh memegang auratnya itu hanya yang suami istri, ya. Suami untuk istri, istri untuk suami. Kalau anak tidak boleh. Ya. Sama dengan orang hidup mandi, sampai sekarang mandi, kemudian anaknya mandiin, nggak boleh lah. Ya, nggak boleh. Jadi itu pelajaran yang sudah lalu, kira-kira 4 bulan yang lalu. Jadi yang boleh cross atau lintas seksual itu hanya suami boleh memandikan istri, istri boleh memandikan suami. Selain itu no. Ya, selain itu harus yang sejenis. Kalau dia yang meninggal bapaknya, maka yang memandikan adalah anak laki-lakinya. Kalau dia yang meninggal ibunya, maka yang memandikan adalah anak-anak perempuannya atau ibu-ibu Aisyah. Ya, itu Bu ya. Itu pertanyaan yang pertama. Itu udah lama Bu, udah lama diterangkan itu. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan adat kebiasaan di masyarakat. Ya, di masyarakat ada 3 hari, ada 7 hari, makan-makan, minum-minum dan segala macam. Ya, bagaimana dengan kita? Ya, saya bacakan dulu ini apa? Hal melawat atau takziah. Ini saya ambilkan dari Ibu Nantarji ya, saya baca dulu. At-ta'ziyah wa idza asabatkum musibatun faqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairum minha. Bila mana kamu mendapatkan malapetaka atau musibah, maka berdoalah. Ya. Jadi yang pertama, orang yang mendapatkan musibah, ya, orang yang mendapatkan musibah berdoa. Apa bunyi doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairum minha. Kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah saya pahala dengan musibah ini. Jadi dengan adanya musibah, kita minta pahala. Ya. Dan gantilah dia dengan yang lebih baik. Jadi kita mohon kepada Allah supaya peran dari almarhum akan diganti oleh yang lain. Ya, perannya. Ya, apakah perannya sebagai suami, apakah perannya sebagai istri, kita minta kepada Allah ada penggantinya. Ya, itu doanya. Wa'azzu ahlal mayyit wa hassuhum 'ala sabr. Lawatlah ahli mayit dan anjurilah bersabar. Jadi ketika kita bertaziah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita bertaziah, kita melawat, maka kita memberikan nasihat supaya bersabar. Ya. Walaupun dia nangis, nggak apa-apa. Nangis itu boleh.
Yang tidak boleh memukul-mukul kepala, menjambak-jambak rambut, merobek-robek baju, baju dirobek, rambut dijambak, kepala dipukul-pukul, guling-guling, nah itu nggak boleh. Tapi kalau nangis sebagai rasa cinta boleh. Ya. Jadi kita yang bertakziah memberikan nasihat, Bu, semuanya akan berangkat kepada Allah, termasuk saya. Jadi hari ini giliran suami ibu, hari ini giliran anak ibu. Ya, nanti kita semua akan berangkat dan diberikan nasihat supaya sabar. Wa'azzu ahlal mayyiti wa hazluhum 'ala sabr wa la tanuhu 'alal mayyit. Dan jangan kamu meratapi mayit. Nah, meratap itu nggak boleh. Meratap itu tadi mukul-mukul kepala atau kepalanya dibentur-benturkan ke tembok, ya.